Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang rahmatullah, ketika Futuhat Al-Quds, yaitu pembukaan kota Al-Quds, saat itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu menuju ke sana untuk serah terima, yaitu kunci Palestina dari penduduknya, yang dengan sukarela mereka bergabung dengan kekhilafan Islam saat itu. Sahabat Nabi Tariq bin Shihab menceritakan bahwa turut pula Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Rasulullah SAW juga, saat melewati arungan sungai. Khalifah Umar radhiyallahu anhu saat itu turun dari ontanya, kemudian melepaskan kedua sepatunya, lalu kemudian meletakkan kedua sepatunya itu di pundaknya. Jadi beliau menyeberangi sungai itu, kemudian melepas kedua sepatunya dipanggul di pundaknya seraya menuntun ontanya. Melihat yang demikian itu, Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima perang yang menaklukkan Al-Quds ini, berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau melakukan hal seperti ini?" Jadi sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima Abu Ubaidah bin Jarrah ini heran. Engkau melepas kedua sepatumu, kau letakkan kedua sepatumu di pundakmu. Kemudian seraya engkau pegang, yaitu kekang tali onta, menyeberangi sungai. Sesungguhnya penduduk negeri Palestina, mereka sedang berdiri menunggu menyambut engkau. Jadi panglima perang Abu Ubaidah bin Jarrah merasa bahwa penampilan Khalifah Umar yang pakai pakaian lusuh itu dalam pandangan beliau ini adalah sebuah kehinaan, atau minimal tidak pantaslah dilakukan oleh seorang khalifah untuk yaitu menerima kunci dari penduduk Palestina, untuk dilihat penduduk Palestina yang menyambutnya. Maka mendengar perkataan yang demikian itu, Khalifah Umar menjawab, "Ya Abu Ubaidah bin Jarrah, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, seandainya bukan engkau yang melontarkan ungkapan ini, wahai Abu Ubaidah." Lalu kemudian Khalifah Umar menyambung perkataannya, "Inna kunna adalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Famahma natlubul izzata bi ghairi ma a'azzanallahu bih adallanallahu." Jadi Khalifah Umar mengatakan, inna, sesungguhnya kita, kunna adalla qaumin, dulu kita ini kaum yang hina, fa'azzanallah, lalu Allah memuliakan kita, bil Islami, dengan Islam. Famahma natlubul izzata bi ghairin ma azanallahu bih adallanallahu. Bila mana kita mencari kemuliaan selain dengan apa yang Allah telah muliakan kita, maka Allah pasti akan menghinakan kita. Demikian Bapak Ibu yang rahmatullah, ungkapan dari Khalifah Umar bin Khattab menanggapi perkataan yaitu panglima perangnya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad sahih menurut standar Bukhari dan Muslim, dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati yang demikian itu. Bapak Ibu yang rahmatullah, Allah pasti akan menghinakan kita kalau kita mengejar kemuliaan dengan berpaling dari syariah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan, tetapi kemuliaan itu adalah kemuliaan yang semu, yang akan segera berakhir dengan penyesalan nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma, maka tatkala, nasu, mereka melupakan, ma dzukiru bih, apa yang mereka diberi peringatan dengannya, fatahna, kami bukakan alaihim, atas mereka, abwaaba kulli syai',
yaitu pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Hatta sehingga idza farihu apabila mereka bergembira bima utu dengan apa yang mereka diberi, aqadnahum kami akan siksa mereka baghtatan dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun maka seketika itu mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini sangat jelas sekali bagaimana ketika orang itu manusia itu lupa kepada Allah, melupakan apa-apa yang Allah beri peringatkan di dalam kitabnya, justru Allah bukakan berbagai kenikmatan semu, kenikmatan yang mereka cari di dunia ini, dan itu merupakan kenikmatan semu, sehingga kalau mereka itu sudah dalam kondisi demikian itu, mereka lupa dengan Allah SWT, maka Allah katakan ya di ayat ini, aqadnahum kami akan timpakan kepada mereka itu siksa baghtatan dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun maka seketika mereka itu menjadi orang-orang yang menyesal, orang-orang yang berputus asa. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bisa kita lihat ya bagaimana ya di dalam kehidupan ini telah memberikan pelajaran kepada kita. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, sungguh sebagai pribadi maupun sebagai sebuah bangsa, kemuliaan kita itu akan kita raih ketika kita berpegang teguh dengan tuntunan Allah SWT, dengan kitabnya yang mulia, dengan Al-Quranul Karim, berpegang teguh dengan Islam. Tapi ketika kita berpaling dari apa yang Allah perintahkan, dari tuntunannya, dari peringatannya, maka pasti kita akan dihinakan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang Allah katakan, faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzonka. Maka siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isatan dzonka, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Maka dia akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dunia dan di akhirat. Wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan nanti pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kemudian orang yang dikumpulkan dalam kondisi buta itu berkata, qala lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta padahal kami dulu bisa melihat? Maka dijawab oleh Allah, qala kadzalika ayat nasita fa kadzalika yaumat tunsa. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalikal yaumat tunsa. Yang demikian itu dulu karena ketika di dunia datang kepada kalian yaitu ayat-ayat kami, tapi kalian tidak memperdulikan, kamu tidak memperdulikannya, maka pada hari ini kamu tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, jelas bahwa ketika kita mencari kemuliaan ya dengan selain Islam, maka kita tidak akan dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uhu walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun sadidun wa makru ulaika huwa yabur. Kepadanya lah, yakni kepada Allah lah, ilaihi yas'adu naik al-kalimut thayyibu, perkataan-perkataan yang baik, wal amal saleh, dan amal soleh. Yarfa'uhu, naik kepadanya. Walladzina yamkuruna sayyi'at, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan. Walladzina yamkuruna sayyi'at, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, lahum adzabun syadid, bagi mereka akan mendapatkan siksa yang keras. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka itu akan hancur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jelas bahwa siapa yang ingin mencari kemuliaan, maka dia harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus berpegang erat dengan yaitu syariah Allah Subhanahu wa taala, syariah Islam. Ya, tapi ketika mereka berpaling darinya, maka kehinaan yang akan didapatkan, bukan kemuliaan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena dulu orang-orang yaitu
para sahabat Nabi sebelum Islam datang, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kejahilian, di dalam keadaan yang hina dina. Kemudian datang Rasul dengan membawa Al-Quran. Dengan Al-Quran itulah mereka dimuliakan oleh Allah SWT. Mereka dimuliakan dengan Islam. Maka ketika umat ini ingin mulia, maka harus berpegang teguh dengan Islam. Kalau misalnya berpaling dari Islam, maka pasti akan dihinakan oleh Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana jelas kita ini adalah umat Rasulullah SAW, umat yang terbaik. Maka kita akan meraih sebagai umat yang terbaik itu kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang menambah kita semangat untuk terikat dengan hukum Allah, untuk meraih ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu ketakwaan yang menghujam di dalam jiwa kita, untuk selalu terikat dengan syariat Allah dimanapun kita berada, maka kemuliaan yang akan diraih oleh umat ini. Sebaliknya ketika berpaling, maka kehinaan. Tentu kita tidak ingin hina di dunia dan sengsara di akhirat. Kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Kuncinya adalah yaitu berpegang teguh dengan Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.